kisah atau cerita kakekku yang berdukun sakti. Yang namanya Ki Asgari itu benar-benar dukun sakti, mantra guna dikenal kemana-mana. Keanehannya sampai saat ini Kiai berpikir dan belum bisa sampai saat ini, karena apa yang dilakukan oleh sang kakek ini sekarang sudah almarhum. Pada saat itu masih beliau hidup, yang namanya kakek ini, dia itu keanehannya itu orang dari mana-mana yang minta tolong itu ramai sekali. Jadi anehnya nih, kalau orang sudah katanya ini apapun kedatangannya, kita liatin secara langsung, ping, 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 diludahin begitu, tapi lidahnya tidak keluar, cuma ping, ping aja gitu. Tapi aneh itu, orang yang istrinya kabur bisa pulang, yang tadinya pisah bisa bareng lagi. Aneh lagi. Yang lebih aneh itu orang gila. Orang gila itu kenapa itu? Dibawa ke kali. Itu dituntun si orang gila itu nurut, nggak pernah ngamuk orang gila itu. Begitu ini dibawa ke kali, dijeburin ke kali, itu dilelepin lagi. Saya tanya, kenapa itu kayak diam aja nggak jawab. Kita perhatikan tuh 7 kali dia lelepin lagi, angkat lagi, lelepin. Begitu dibawa pulang, itu sembuh itu, normal kembali. Itu kakek ini sangat luar biasa. Nah, ada lagi keanehannya, yang paling aneh lagi. Ini kalau diminta tolong sama orang jauh gitu. Jadi dari Mancak itu disuruh ke daerah Sirih di Kamasan. Yang nyusulnya itu suruh pulang duluan. Dia nggak mau dibonceng, dinaikin motor, nggak mau dia. Langsung dia tuh. Nyampe begitu pulang si nyusul ini, dia sudah ada di sana. Setiap ada yang nyusul, dia sudah ada di sana. Nah ini. Nah saya tanya, apa sih Kek sebenarnya? Ya, saya naik pakai si putih itu, Jadi apa si putih itu? Ya macan putih itu. Jadi dia naik itu keanehannya. Kalau naik mobil itu, itu begitu naik mobilnya tuh nggak bisa jalan. Aneh ini si kakek ini, nggak bisa jalan mobilnya. Jadi dia dari Kamasan itu nggak naik mobil, dia jalan kaki. Tapi tahu-taunya sudah nyampe di rumah. Itulah kakek Ki Asgari ini. Ada lagi yang paling seram lagi, yang menyeramkan itu. Pas itu, waktu itu sekitar dohor, waktu sholat dohor. Nah sholat dohor itu dia mandi di bawah. Jadi tempat mandi itu, sumurnya itu di bawah rumahnya di sawah. Karena memang tidak punya sumur di dalam rumah seperti sekarang. Dulu itu namanya orang kampung, jadi jauh sumurnya itu di sawah. Bikin sumur itu di sawah itu namanya sumur anta. Di situ. Oh iya. Jadi itu khusus. Kenapa sumur anta itu nggak bisa untuk
dimasak airnya. Kalau yang untuk dimasak lain lagi sumurnya, di sebelahnya lagi itu cadas, kalau ini sawah. Jadi karena orang dulu itu rumahnya juga ada beberapa rumah saja dengan anak-anaknya saja, ada mungkin 3-4 rumah, jadi sumurnya di situ. Nah, kenapa keanehannya? Keanehannya ini mandi dohor itu, dia itu habis dari apa? Dari mana ya, ketemu kita di situ. Kitanya dari rumah mau ke rumah kakek itu. Pas di situ suruh mandi. Mandilah saya di situ. Kakek mandi. Begitu sih kakek ini sholat, kita mau mandi, jojong aja. Jadi begitu itu ada itu, jadi di situ tuh namanya kitanya masih kecil, di sumur itu ada itu, di situ sereh untuk masak itu, sereh untuk masak itu. Tahu-taunya berkembang persis kayak padi begitu, Nah, diambillah, disuruh ambil sama si kakek. Saya bilang, kayak padahal lagi sholat, ngomong itu, ambil aja, ambil ya serehnya itu. Iya, udah situ tungguin aja, megangin sereh ini. Di sini nih ada dugan kelapa muda. Dia ini lagi sholat dohor. Namanya kita anak kecil itu sih, kita mau pulang duluan gitu, mau ke atas. Ini udah begitu, jangan dibawa, entah biarin kakek yang bawa dugan itu. Nah, di sini kok sholat ngomong gitu. Sekarang kita pikir, oh iya, tapi kenapa itu sakti gitu, orang sholat kok ngomong. Panggil Allahnya juga Allah, Gusti Allah aja, Gusti Allah, enggak Allah kayak kita begini. Oh iya, si kakek cepatnya itu bawa pulang, nyampe ke rumah selesai sholat itu, biasa sholat itu, nggak tahu bagaimana nyampe ke rumah itu si buah sereh itu, kembang sereh itu ditumbuklah sama si kakek itu, ditumbuk sama kakek itu halus. Itu dikasih air, diminumkanlah ke saya. Itu masih kecil, saya nggak tahu apa ini. Udah diminum aja katanya, biar kamu semua orang itu nantinya kamu orang pada kasihan sama kamu, karena kamu ini katanya nanti kalau udah gede kamu aja yang perginya jauh, katanya sering pergi jauh kamu gitu, kata si kakek ini. Lain kali lagi ada lagi ceritanya si kakek ini, apa ini sangat-sangat ajaib. Begitu ini kita namanya mandinya di situ, sholatnya juga namanya nggak ada ininya, nggak ada bubuknya, pakai papah kelapa itu. Kalau di sini tuh belarak namanya, sama pucuk belarak itu. Sholatlah si kakek itu di situ. Udah begitu, kayak pulang. Enggak, kamu katanya udah pulang. Kakek katanya mau ini, karena waktu itu kita sudah sore, jadi sholat asarnya itu kesorean si kakek itu. Nah, udah begitu, udah jam 5-an lah sore. Si kakek itu sholat asarnya kan sore tuh, jam 5 baru sholat. Dia dari kebun ya, biasa dia habis iniin apa, ngontrol kebun kelapanya dia. Nah, dari situ itu si kakek itu aneh. Nah, udah kita bilang, kek di situ tuh di pohon kembang tuh, jadi depan tempat sholat itu di atasnya ada pohon kembang, bunga lah
sekarang. Itu mah asli pohon kembang besar tinggi. Jadi kalau kita lewat itu sering ngelihat itu yang namanya kuntilanak. Bayi kecil itu ada di pang-pangnya itu yang kecil-kecil itu bisa nyut nyut nyut. Kok takut sih ini, kok bayi pada nangis gitu. Sering saya lewat nangis, saya nangis itu persis kayak bayi biasa. Tapi anehnya itu pohonnya besar tinggi, tapi ini ada di ujung sekali, itu bisa tidak jatuh. Si kakek itu ternyata tahu itu katanya. Jadi emang di situ tempatnya. Dah, sekarang katanya, ini kamu kan takut. Iya, udah nanti kakek gendong, kakek buang di sana, mau dipindahkan di namanya itu di Sumantaya. Ya. Ada pohon kembang lagi besar lagi, itu jauh dari rumah, dari kampung itu jauh. Nah itu dia berbalik begini nih, tangannya begini digendong gini, nengklek aja itu terus saja. Nah, dibuang katanya ke sana. Itu begitu saya pulang, sedangkan jaraknya nggak seberapa jauh, paling mungkin kurang lebih 100 meter. Naik aja begini nih dari tempat sholat tadi itu, si kakek ngambil itu, ngebuang yang namanya apa, bangsa halus itu. Begitu kita pulang ke rumah kakek itu, si kakek kok sudah ada di rumah. Kok kayak udah ada di rumah? Iya, kakek mah cepat ngebuangnya. Oh iya, udah begitu. Iya. Nah lain kali kayak saya kalau pulang sore-sore dari kakek mau pulang, takut ada itu. Sekarang nggak ada. Nah dari situ ternyata berani. Saya ini berani pulang itu, mungkin kurang lebih jaraknya sekitar dari rumah kakek itu kurang lebih 500 sampai 700 meter atau 1 kilo ya, jalan kaki. Iya, nggak ada itu sore, nggak ada. Oh iya benar si kakek ini. Nah dari situlah benar-benar sampai saat ini, jadi sampai usia sepuh tidak memahami. Inilah kembali kepada ilmu Allah. Ilmu Allah itu ternyata inilah yang dinamakan, kalau di ilmu hikmah itu rahasia Allah yang tidak punya batas. Inilah jadi masing-masing perjalanannya. Ternyata kakek seorang dukun sakti ini seperti itu. Tapi alhamdulillah Kiai sebagai cucunya ini, karena dulu dilarang dengan ayahku, dengan orang tuaku, jadi tidak mempelajarilah dengan si ilmu kakek itu. Jadi kita mau ditaruhnya di tempat-tempat para kiai, kita suruh belajar agama lah gitu. Tapi ternyata ini kita setelah mulai kita usia dewasa, oh iya, jadi kita bukan berarti sama kakek itu kita tidak suka. Ya itu perjalanan kakek, perjalanan ayahku begini, perjalanan saya begini. Mudah-mudahan ini sebagai apa yang pernah kita tahu, ini menjadi motivasi pemikiran kita. Maka kita dengan siapapun kita tidak boleh, artinya ya itu begini ya kita nafsi saja. Artinya karena Allah memberikan begitu masing-masing kepada hambanya. Maka dari itu kita mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas, tapi inilah dengan kenyataannya apa yang dilakukan oleh sang kakek. Ini
Inilah cerita Gilas ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita lanjutkan lagi. Terima kasih.